Kamu yang lahir tahun 90-an sampai 2000-an awal, ayo, sini kita ngerapat. Kita nostalgia. Tapi kali ini bukan soal mainan, bukan juga soal miskinannya, tapi soal kebiasaan zaman dulu yang kalau diingat itu bikin senyum sendiri. Zaman dimana HP belum pinter, rumah serba pas-pasan, tapi hidup tetap bahagia. Gas, ayo kita mulai. Jadi, ada satu hal yang cuma generasi kita yang ngerasain. Kebiasaan keluarga zaman dulu yang super unik. Kalau mati lampu, keluarga kita nggak pernah panik. Yang panik cuma kulkas, isinya ya gitu-itu, kosong. Ibu langsung ngambil lilin bekas ulang tahun yang tinggal setengah. Dan pasti ada satu anggota keluarga yang hobi ngomong, "Yo iki PLN, bayar wae gak sepiro, padam wae." Terus waktu makan malam, semua duduk bareng. Gak ada HP. Obrolannya cuma dua. Gosip tetangga atau nilai rapor kamu yang merah. Selain itu, rumah ekonomi lemah itu punya satu suara khas. Suara sendok ngetok-ngetok piring aluminium. Begitu sekarang, makan di restoran, kita masih refleks nyari piring yang bunyinya ting 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 ting. Seperti itu. Relate nggak kamu? Rumah zaman dulu itu punya ciri khas, barang-barang legend. Gelas cap badak buat tamu spesial. Kaleng kongguan yang isinya, ya bener, bukan biskuit tapi isinya itu cuma rengginang atau benang, atau pita rambut punya ibu atau kakak kamu yang cewek. Tupperware KW yang tutupnya nggak pernah ketemu. Sapu ijuk yang makin pendek makin sakti. Coba tulis di bawah, bener nggak? Selain itu, kipas manual dari kalender, karena kipas angin cuma nyala saat tamu datang aja, atau pas lebaran mungkin. Ya nggak? Dan yang paling sakral, TV tabung yang belakangnya kayak punggung truk. Kalau gambarnya buram, solusinya cuma satu, dipukul pelan dan ajaib. Walah, langsung jernih. TV zaman dulu itu bukan elektronik, tapi benda hidup yang bisa sembuh kalau dipukul. Komen di bawah, bener nggak? Lingkungan rumah zaman dulu itu lucu banget. Kita punya tetangga legend, tetangga yang TV-nya suaranya keras banget. Kita ikut nonton dari rumah malahan. Tetangga yang kalau marahin anak satu RT ikut dengar. Atau anak-anak kecil main layangan di gang sempit atau lapangan bola. Atau lapangan dekat gedung rumah kalian. Dan suara khas sore hari, ibu-ibu manggil anaknya untuk pulang atau ngaji. Rio misalnya, pulang, udah maghrib. Padahal Rio masih pura-pura gak dengar. Di depan rumah sendiri, ngumpet dia. Misalnya nih, satu lagi yang cuma ada di tahun 2000-an, gang yang selalu banjir kalau hujan setengah jam. Terus anak-anak malah main di situ kayak waterboom murah. Sekarang, hujan dikit langsung masuk grup WA. Grup WA pengajian atau apapun lah. Hati-hati licin dulu. Hore, banjir. Kita semua pasti langsung nyemplung. Bener nggak? Nih, sekolah tahun 2000-an beda jauh sama sekarang. Irit, sederhana tapi penuh cerita. Seragam sering diwarisin dari kakak. Bener nggak? Ballpoint selalu hilang. Nggak tahu tuh kemana. Buku tulis sampulnya kalender bekas atau kertas koran. Ya nggak? Kalau PR lupa tinggal bilang bukunya ketinggalan di rumah. Padahal memang kita nggak pernah ngerjain. Betul nggak kalian?
Jadi dulunya ya kita pernah ngerasain di fase itu. Dan yang paling klasik, sepatu basah kehujanan, terus ditaruh di belakang kulkas biar cepet kering. Padahal jadinya cuma bau. Yang sadis. Sebelum ujian nasional, guru pasti bilang, belajar sing temenan. Masa depanmu tergantung UN. Padahal beberapa tahun kemudian juga UN dihapus. Kita belajar mati-matian buat ujian yang akhirnya hilang dari dunia. Ada kebiasaan kecil yang mungkin cuma kita yang alami. Satu, tidur pakai kelambu, padahal nyamuknya tetap masuk. Kedua itu, kita mungkin pernah minum dari botol sirup marjan yang diisi ulang. Dan itu bukan sirupnya, itu cuma air putih. Tiga, nonton TV bareng tetangga. Kalau rumah kita nggak ada antenanya, jadi kita cuma numpang aja. Terus jemuran baju diguyur hujan. Terus bau apeknya baunya seminggu. Kasur busa tipis yang kalau ditekan langsung nyus gitu sampai lantai. Itu saking mempusnya istilahnya. Dan ritual paling sakral ngeringin baju dengan ditaruh di belakang kulkas. Sama kayak sepatu tadi, ya nggak? Entah siapa yang mulai tradisi itu. Hidup sederhana, itu lucu. Tapi semuanya bikin kangen. Mungkin kita juga pernah ngerasain ya, sama-sama dulu. Tidur pakai kelambu, yang kelambunya itu bolong besar. Pernah nggak kalian? Selain itu nonton TV pakai antena yang bentuknya kayak laba-laba. Terus sama ibu suruh benerin anten kalau hujan. Selain itu mandi air sumur yang dinginnya kayak diseruduk es batu. Saking dinginnya. Jemur kasur tiap minggu sambil digebukin pakai sapu. Kalian pasti ingat emak kalian atau malah kamu sendiri. Dan satu hal yang selalu dilakukan dulu, ngadem di depan kulkas yang pintunya dibuka karena rasanya kayak AC. Wih, itu dulu mimpi men. Selain itu, kalau beli es teh di warung, gelasnya ukurannya paling besar, tapi isinya cuma separuh, sisanya es batu yang gede-gede. Pasti kalian tahu teh Sisri. Kehidupan sederhana, tapi memorinya yang paling kaya. Nonton TV zaman dulu itu hiburan terbaik sedunia. Melebihi apapun deh. Contoh nih, kartun Minggu Pagi yang bikin kita bangun lebih awal daripada sekolah. Atau iklan Aqua yang cuma orang naik gunung aja. Itu dibuat iklan loh saat itu. Dan berita kriminal yang dramanya lebih serem daripada film horor. Kalau telepon rumah bunyi, semua rebutan buat ngangkat. Halo, halo, siapa? Halo. Gitu. Padahal bukan buat kita loh padahal. Seringnya buat bapak atau ibu kita. Terus majalah dinding sekolah yang isinya puisi sedih, pantun micin, sama cerita hantu-hantu. Main warnet 2000 sejam. Loadingnya bisa sampai 10 menit atau bahkan setengah jam. Tapi bahagianya asli karena semua hiburan kami bukan hanya scrolling. Saat itu kita dibesarin di era yang keras tapi penuh makna. Kamu sadar nggak? Kita generasi paling kuat. Digigit nyamuk 20 kali sehari itu biasa aja kita. Ya nggak? Daripada dimarahin bos. Anak sekarang malah ya minyi-minyi seperti itu. Selain itu, kita pernah makan gorengan berminyak. Itu aman. Selain itu, main hujan-hujanan sama dengan sehat. Tidur tanpa AC sama dengan fine. Jajan sembarangan, yang penting hidup. Dan yang paling penting, kita itu tumbuh tanpa overthinking. Karena waktu itu satu-satunya hal yang dipikirkan adalah besok kita mau jajan apa ya? Hanya itu aja. Ekonomi lemah membuat kita kreatif. Hidup sederhana membuat kita tahan banting. Itu benar nggak?
Jangan lupa ya, komen. Jadi itu tadi nostalgia lengkap era 2000-an. Bukan cuma mainan, bukan sekedar hidup sederhana, tapi budaya sehari-hari yang cuma generasi kita aja yang ngerasain. Kalau kamu punya kenangan yang lebih sadis atau lebih lucu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Biar makin banyak yang bernostalgia bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.